Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kita teman-teman semua di mata kuliah manajemen pengembangan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit jelaskan syarat tujuan perumusan pelatihan ya. Ada banyak nanti akan saya sampaikan ya. Jadi di sini apa saja yang akan dilaksanakan ketika kita akan melakukan pelatihan ya. Jadi persiapan apa saja yang akan dilakukan ketika kita semua ingin melakukan mengadakan sebuah penelitian ya. Langsung saja, yang pertama adalah syarat perumusan tujuan pelatihan ya. Nah, sebenarnya kalau di dalam lembaga institusi milik DMD dan sebagainya, ketika kita akan mengadakan kegiatan seperti misalnya workshop, pelatihan dan sebagainya, kita dituntut untuk membuat TOR. Nah, TOR itu isinya apa saja? Misalnya di situ ada latar belakang, ada tujuan dan lain macam segala lain macam. Kemudian yang penting adalah juga nanti ada namanya anggaran, karena itu yang paling penting sebenarnya. Nah, yang pertama syarat perumusan tujuan pelatihan adalah buat tujuanmu menjadi tujuan khusus. Nah, intinya begini. Jadi jangan kalau membuat tujuan itu sangat terlalu umum. Misalnya kita ingin meningkatkan skill apa, skill IT-nya, skill leadership-nya dan sebagainya. Tapi buatlah tujuan yang lebih khusus. Tujuan misalnya begini, contohnya tujuan pelatihan adalah meningkatkan keterampilan karyawan menjadi ahli IT dan sebagainya, itu contoh. Yang kedua, nah, kemudian buat tujuan umum menjadi tujuan yang dapat diukur dan dihitung. Jadi misalnya ya, Tendik di FDK itu mungkin sekarang kekurangannya itu kan apa ya? Kekurangannya mungkin IT-nya dan sebagainya, semangatnya, motivasi dan sebagainya. Nah, itu harus bisa diukur tujuannya itu seperti apa. Diukur dalam artian nanti tahapan-tahapannya apanya saja yang berkurang tergantung dari analisis kebutuhan yang kemarin saya sampaikan di mana di Google Classroom itu terpenuhi, ukurannya harus jelas ya, dan bisa dihitung dalam jangka waktu 3 hari misalnya, itu apa yang harus didapatkan dari tenda itu ya. Yang ketiga, jadi setelah dapat diukur nanti akan kelihatan jangkauan hasilnya seperti apa itu ya. Hasil yang akan diharapkan itu seperti apa, outcome biasanya kalau dalam bahasa proposal itu outcome-nya apa saja. Tapi nanti akan saya kasih contoh teman-teman semua terkait dengan proposal membuat pelatihan. TOR-nya membuat pelatihan akan saya kasih nanti supaya teman-teman bisa mendapatkan contoh. Kalau nanti dari saya, teman-teman juga bisa lihat nanti dicari di searching di internet bagaimana membuat proposal pelatihan yang bagus. Kalau di Win nanti akan sebutkan misalnya TOR contohnya. Kemudian ini seperti biasa ditulis dengan syarat penulisan yang baik. Nah, bagaimana syarat penulisan yang baik? Ini adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menarik ya. Kalau di dunia birokrasi sebenarnya ya yang penting bagaimana hasil analisis kebutuhan pelatihannya itu diterangkan di proposal itu. Jadi tidak usah menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, nanti malah nggak paham ya. Misalnya saat penulisan ingin secara epistemologi, secara aksiologi kan orang menjadi bingung. Tapi bagaimana penulisan yang baik itu tidak menggunakan bahasa berbelit-belit, bisa tujuan hanya beberapa kata saja, nggak usah berbelit-belit dan sebagainya. Selanjutnya, buat pelatihan terkesan menarik dan menyenangkan. Biasanya ya menarik itu kan biasanya tergantung instrukturnya, materinya dan lain macam sebagainya ya. Sangunya karena juga penting ya, sangunya, tempatnya itu kan. Biasanya misalnya kalau tempat orang melakukan pelatihan itu biasanya di daerah yang dingin-dingin ya. Karena nggak tahu ya, alasannya mungkin lebih sunyi atau lebih bisa fokus kalau kita di daerah-daerah yang dingin.
Coba lihat tempat-tempat pelatihan itu biasanya di daerah-daerah gunung-gunung biasanya loh, tapi nggak semuanya biasanya. Itu biar terkesan menarik. Nanti orang membaca proposal kita itu, ini menarik ini ya. Nah, kemudian proposal yang bagus atau tour yang bagus itu tidak usah membuat kalimat yang terlalu panjang lebar. Jangan membuat tour itu seperti menulis skripsi atau tesis, itu karena ilmiah beda loh ya. Jadi intinya kalau di dalam dunia yang saya pengalaman di dunia birokrasi, itu intinya RAB-nya jelas, ya, latar belakangnya jelas, tujuannya jelas, siapa orangnya yang akan menjadi panitia dan sebagainya, itu jelas, ya. Tidak berbelit-belit menggunakan bahasa yang rumit dan sebagainya. Nah, misalnya begini tujuannya itu ya, terciptanya keterampilan dan kreativitas karyawan melalui pelatihan sumber daya manusia. Itu kan jelas apa outcome-nya yang akan hasilnya yang akan dicapai itu apa, gitu ya. Ini mohon maaf ya, karena terbatas hanya sekitar 10 menit, makanya akan saya lihat-lihat ini juga. Selanjutnya, nah ini merumuskan manfaat pelatihan. Ini langsung saja agak cepat karena ini biasanya hanya yang penting ada itu ya, kalau yang menggunakan manfaat dan sebagainya. Jadi kalau memfatur itu kan ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat, kemudian orangnya siapa saja, kemudian biayanya berapa, tempatnya di mana, narasumbernya siapa dan sebagainya, itu penting. Nah, kalau hal manfaat dan tujuan mungkin ya memang bagus kalau orang sangat idealis yang jadi tujuan kita, tapi biasanya yang jadi agar pelatihan itu menjadi lebih menarik adalah instrukturnya siapa, di mana, dan sebagainya lah ya. Merumuskan manfaat pelatihan. Yang pertama, sebagai dasar menentukan apa yang harus dilakukan oleh peserta selama mengikuti pelatihan. Nah, biasanya sebelum pelatihan itu akan diberikan angket. Nah, contoh kalau teman-teman yang ikut pernah sertifikasi haji, itu sebelum dimulai kan ada melihat nanti sampai di mana sih, atau manfaatnya apa sih ketika ikut pelatihan, itu kan akan kelihatan. Tapi sebelumnya kan kita sudah mencari bahwa pelatihan ini bermanfaat dari angket yang disebarkan oleh atau analisis kebutuhan yang disebarkan oleh panitia kepada peserta. Kalau di lembaga-lembaga swasta kemungkinan ya ada sebelumnya ya. Karena kalau di lembaga pemerintah itu kan agak jarang ya menggunakan, itu kelihatan secara diobservasi saja, ini memang kurang ini. Sekarang misalnya di musim pandemi, sekarang orang tuh yang paling dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan apa sih? Bidang IT. Bagaimana mengoperasikan Zoom, bagaimana membuat flyer, bagaimana merekam live streaming misalnya. Itu untuk pelatihan untuk karyawan-karyawan atau saat ini gitu ya. Bagaimana melayani secara online, itu kan perlu dilatih untuk peningkatan karyawan. Manfaatnya mungkin seperti itu. Kemudian menjamin konsistensi. Bentar ya, saya lihat lagi nih, kok mati lagi kan repot nanti. Lagi. Nah, menjamin konsistensi penyusunan program. Ketika memudahkan komunikasi penyusunan program dengan pihak yang berkepentingan. Keempat, membantu fasilitator memilih strategi untuk mencapai tujuan. Ini ada 4 dasar untuk merumuskan manfaat pelatihan ya. Menentukan apa yang harus dilakukan oleh peserta, ngapain saja agar nanti juga bisa bermanfaat gitu. Jadi peserta juga konsisten. Tapi kadang-kadang memang pelatihan itu hanya sebagai ajang, ada yang beberapa sebagai ajang untuk rekreasi itu ya. Jadi setelah pelatihan ya sudah, tidak ada follow up selanjutnya. Nah, itu kalau yang bagus pelatihan harus ada konsistensi penyusunan programnya. Ada tahapan-tahapannya, sampai di sini peserta itu hasilnya apa sih, bisa apa sih dan sebagainya. Kemudian memudahkan komunikasi penyusunan program dengan pihak yang berkepentingan. Nanti kan ditanya manfaat pelatihan ini apa? Pihak berkepentingan siapa? Pimpinan, yang memodali, peserta, instruktur. Ini diadakannya pelatihan tuh mempunyai manfaat apa? Itu kan perlu dibicarakan ya. Oke, itu ya. Coba sambung di bab 2.